Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan izinkan hati kita beristirahat dalam hening. Tariklah nafas perlahan, rasakan kehadiran Allah di setiap helaan, lalu hembuskan dengan penuh kesadaran, seolah kita sedang melepaskan segala beban yang menyesakkan jiwa. Hari ini kita akan berjalan bersama menyusuri sebuah perjalanan batin. Perjalanan ruh dan nafas, dua jalan yang sesungguhnya telah Allah titipkan dalam diri kita sejak awal. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar dengan telinga. Karena yang akan kita bicarakan bukanlah sekedar kata, melainkan bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak sekadar mendengarkan, tetapi juga ikut meresapi. Jika Anda merasa ada cahaya dalam kata-kata ini, silakan bagikan kepada yang lain, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Dan jangan lupa, tuliskan pengalaman atau perasaan Anda di kolom komentar. Karena setiap kisah bisa menjadi pelita bagi saudara kita yang lain. Bab 1. Ruh sebagai cahaya asal. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar keberadaan jasad ini. Sesuatu yang membuat kita bisa merasa, bisa mencari, bahkan bisa merindukan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Itulah ruh, cahaya yang datang langsung dari tiupan Allah, bagian dari rahasia yang tak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan. Sejak ruh itu ditiupkan, manusia tidak hanya diberi kehidupan, tetapi juga dibekali dengan arah untuk kembali. Ruh bukan sekadar energi, ia adalah inti dari siapa kita sebenarnya, sebuah cahaya yang menunggu untuk dikenali. Seringkali manusia sibuk mengejar gemerlap dunia, hingga lupa bahwa di dalam dirinya ada lautan yang jauh lebih luas dari dunia yang ia lihat dengan matanya. Ruh terus berbisik dalam diam, memanggil untuk pulang, namun suara itu sering tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan dan nafsu. Saat kita berhenti sejenak, duduk dalam hening, dan mengalihkan pandangan ke dalam diri, barulah kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam jiwa, yang tidak pernah padam meski tubuh kita lelah dan pikiran kita kacau. Ruh adalah saksi abadi. Ia menyimpan sebuah janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah sebelum dunia ini ada. Engkau adalah Tuhan kami. Janji itu tidak pernah hilang, hanya saja tertutup oleh kabut dunia. Setiap kali kita merasakan kerinduan yang tak terjelaskan, setiap kali hati terasa kosong, walau semua keinginan dunia sudah kita miliki, itu adalah ruh yang sedang mengingatkan. Ia rindu untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Ia rindu untuk dekat dengan sumber cahaya. Mereka yang berani menyelami kedalaman batin akan menemukan bahwa ruh adalah pintu pertama menuju Allah. Jalan ini tidak membutuhkan langkah fisik, melainkan langkah hati. Ia tidak mengajarkan lari, tetapi diam. Ia tidak menuntut suara, tetapi keheningan. Dalam diam itu, seseorang akan melihat bahwa cahaya selalu ada, menunggu untuk disingkap. Ruh tidak pernah jauh dari Allah, hanya manusialah yang sering menjauh dari ruhnya sendiri. Jika kita mampu merawat ruh dengan zikrullah, doa yang tulus, dan kesadaran yang terus dijaga, maka perlahan cermin hati akan kembali jernih. Dari cermin itu, ruh akan memantulkan cahaya ilahi yang menenangkan. Inilah jalan pertama menuju Allah. Perjalanan kembali ke dalam diri, menemukan ruh sebagai cahaya asal, dan membiarkan cahaya itu menuntun langkah kita menuju Dia yang Maha Abadi. Bab 2. Nafas sebagai irama kehidupan. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, nafas menjadi irama pertama yang mengiringi kehidupannya. Tarikan nafas pertama adalah tanda hadirnya jiwa di bumi, dan hembusan nafas terakhir adalah tanda perpisahan dengan dunia. Di antara dua momen itu, ribuan bahkan jutaan kali nafas berulang tanpa kita sadari. Namun, jarang sekali manusia mau merenung bahwa di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, ada rahasia yang sangat dalam. Rahasia yang sesungguhnya bisa menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Nafas bukan sekadar kebutuhan biologis. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan tubuh dengan ruh, bumi dengan langit, jasad dengan Sang Pencipta. Setiap tarikan nafas adalah anugerah, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Jika kita menyadari hal ini, kita akan melihat bahwa seluruh kehidupan sebenarnya
hanyalah keluar masuknya nafas, sebuah siklus sederhana namun penuh makna. Dalam setiap detik kita hidup, Allah menitipkan kesempatan untuk berzikir hanya dengan menjaga kesadaran pada nafas. Ketika hati sedang gelisah, nafas menjadi berat dan tidak teratur. Namun ketika hati damai, nafas pun mengalir tenang bagaikan sungai yang jernih. Dari sinilah para ahli makrifat mengajarkan bahwa mengatur nafas adalah mengatur batin. Dengan nafas yang terjaga, hati ikut tertuntun. Dengan hati yang tertuntun, ruh semakin mudah mendekat kepada Allah. Nafas bukan hanya udara yang keluar masuk paru-paru, melainkan juga doa yang tak terucap, zikir yang tidak terdengar, tetapi terus mengalir tanpa henti. Bayangkan bila setiap tarikan nafas kita diiringi kesadaran, ini adalah pemberian dari Allah. Dan setiap hembusan kita niatkan sebagai pengembalian. Aku serahkan kembali kepadamu, ya Allah. Dengan cara itu, hidup tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi ibadah yang berkesinambungan. Nafas yang tadinya dianggap biasa berubah menjadi ladang pahala yang luas, karena setiap detik diisi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Inilah mengapa nafas disebut sebagai irama kehidupan. Ia mengajarkan keseimbangan, mengingatkan tentang ketergantungan kita, sekaligus membuka jalan untuk merasakan kehadirannya lebih dekat. Nafas adalah jalan kedua menuju Allah, jalan yang senantiasa hadir di dalam diri kita, menunggu untuk disadari, dan jika benar-benar dihayati, ia akan membawa kita menuju ketenangan yang tidak terguncang oleh apapun. Bab 3. Pertemuan Ruh dan Nafas. Ruh dan nafas sejatinya adalah dua anugerah yang tidak pernah terpisah, meskipun seringkali manusia melihat keduanya sebagai hal yang berbeda. Ruh adalah cahaya asal yang membuat kita hidup, sementara nafas adalah aliran yang menjaga kehidupan itu tetap berdenyut. Keduanya bersatu dalam diri kita, membentuk harmoni yang tidak terlihat, namun terus bekerja sejak lahir hingga akhir. Pertemuan antara ruh dan nafas ini bukan hanya sekadar hubungan biologis, tetapi juga rahasia spiritual yang bisa membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Ketika ruh bergetar mengingat Allah, nafas menjadi saksi yang mengikuti iramanya. Tarikan nafas terasa lebih ringan, hembusannya lebih lapang, seakan seluruh tubuh ikut berzikir bersama hati. Inilah keadaan ketika zikir tidak lagi terbatas pada lidah, melainkan meresap ke dalam setiap denyut tubuh. Ruh dan nafas menyatu, dan manusia pun hidup dalam kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah ibadah, setiap helaan adalah doa yang diam. Bagi para pencari jalan Allah, pertemuan ruh dan nafas menjadi titik penting. Mereka melatih diri agar tidak hanya mengingat Allah di saat beribadah, tetapi juga dalam setiap tarikan nafas sehari-hari. Ketika makan, berjalan, bekerja, bahkan saat duduk dalam diam, nafas menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir. Ruh yang sadar dan nafas yang terjaga menjadikan seluruh hidup sebagai perjalanan pulang, bukan sekadar perjalanan singgah di dunia yang fana. Bayangkan, ketika cahaya ruh bertemu dengan irama nafas, maka hidup ini berubah menjadi lantunan zikir yang tidak pernah putus. Tidak perlu suara keras, tidak perlu ritual rumit, cukup kesadaran yang lembut, cukup hati yang hadir. Pada titik inilah seseorang mulai merasakan kedekatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kedekatan yang tidak diukur oleh jarak, tetapi oleh kehadiran yang begitu nyata di dalam diri. Pertemuan ruh dan nafas adalah pintu menuju keseimbangan hakiki. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tetapi juga tentang mengingat. Bukan hanya tentang bernafas, tetapi juga tentang menyadari siapa yang memberi nafas itu. Dengan ruh yang bercahaya dan nafas yang terjaga, manusia menemukan jalan ganda menuju Allah. Jalan yang hening, tetapi syarat makna. Jalan yang sederhana, tetapi membuka kedalaman yang tak terhingga. Bab 4. Hening sebagai pintu kesadaran. Di tengah hiruk pikuk dunia, manusia seringkali tenggelam dalam kebisingan yang tidak pernah berhenti. Pikiran dipenuhi oleh rencana, hati dipenuhi oleh keinginan, dan telinga dipenuhi oleh suara yang datang dari luar. Dalam keadaan itu, ruh terasa jauh dan nafas menjadi berat. Padahal Allah menyediakan satu pintu yang sederhana, namun sangat dalam, hening. Di dalam hening,
ruh dapat kembali terdengar dan nafas dapat kembali teratur, seakan-akan seluruh alam semesta ikut berhenti untuk memberi ruang bagi perjumpaan dengannya. Hening bukanlah kekosongan, melainkan keutuhan. Ia adalah keadaan ketika manusia melepaskan sejenak segala hiruk-pikuk, lalu kembali merasakan dirinya sebagai hamba yang lemah. Dalam hening, kita mulai menyadari detak jantung yang selama ini luput dari perhatian. Kita mendengar aliran nafas yang selama ini diabaikan. Pada momen itu, ruh berbisik lebih jelas, dan nafas menjadi lantunan zikir yang halus. Hening adalah ruang suci tempat keduanya bertemu tanpa gangguan dunia. Mereka yang berani masuk ke dalam hening akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak berada di luar, melainkan di dalam diri. Dunia luar hanya bayangan, sedangkan yang abadi adalah cahaya yang memancar dari dalam. Ruh yang sadar dan nafas yang terjaga hanya dapat dirasakan dengan penuh dalam keheningan. Di sanalah doa yang paling tulus lahir tanpa kata, hanya berupa rasa pasrah dan penghambaan total kepada Allah. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam hening. Banyak yang justru merasa gelisah ketika sunyi, karena mereka terbiasa bergantung pada kebisingan dunia untuk mengalihkan perhatiannya. Padahal kegelisahan itu muncul bukan karena heningnya, tetapi karena hati belum terbiasa menatap dirinya sendiri. Semakin lama kita berdiam dalam hening, semakin terbuka tabir hati, hingga kita menyadari betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Hening adalah pintu kesadaran. Ia bukan tujuan akhir, tetapi jalan yang harus dilalui untuk merasakan ruh dan nafas sebagai dua jalan menuju Allah. Dengan hening, manusia belajar menundukkan egonya, mengurangi keinginan duniawi, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi cahaya ilahi untuk masuk. Dari pintu inilah, perjalanan menuju Allah semakin dalam, semakin lembut, dan semakin indah untuk dijalani. Bab 5. Nafas sebagai zikir tersembunyi. Sejatinya, setiap nafas adalah zikir. Hanya saja, banyak manusia tidak menyadarinya. Tarikan nafas membawa masuk kehidupan, dan hembusan nafas adalah penyerahan kembali kepada sang pemilik kehidupan. Jika manusia mampu mengaitkan kesadaran ini dengan ingatan kepada Allah, maka seluruh hidupnya akan menjadi zikir tanpa henti. Tidak lagi terbatas pada gerakan lidah, tidak pula hanya pada waktu tertentu, tetapi setiap detik menjadi ladang ibadah. Bayangkan, setiap kali kita menarik nafas, kita hadirkan nama Allah dalam hati, dan setiap kali kita menghembuskan nafas, kita lepaskan semua beban dunia untuk kembali pasrah kepadanya. Saat itu hidup berubah menjadi alunan zikir yang lembut dan tak pernah putus. Nafas yang tadinya dianggap biasa ternyata menyimpan jalan yang mulia. Ia bisa menjadi doa yang terus berjalan, bahkan ketika mulut tidak bergerak. Zikir melalui nafas ini sering disebut sebagai zikir tersembunyi karena tidak terdengar oleh orang lain, namun bergetar kuat di dalam jiwa. Ia adalah zikir yang menjaga hati agar tetap tenang, menjaga ruh agar tetap terang, dan menjaga tubuh agar tetap selaras. Zikir ini begitu halus, namun justru itulah kekuatannya. Sebab ia mengalir bersama kehidupan itu sendiri, tanpa bisa dipisahkan. Ketika seseorang telah terbiasa bernafas dengan kesadaran zikir, ia akan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kegelisahan yang dulu sering menghantui perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang tidak mudah diguncang. Hidup yang tadinya terasa hampa kini dipenuhi rasa syukur, karena setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi tanda kasih sayang Allah yang selalu menyertai. Nafas yang dijaga dengan zikir adalah rahasia para pencari Tuhan. Ia sederhana, tidak membutuhkan ritual yang rumit, tetapi hasilnya mampu mengubah seluruh hidup. Dengan menjadikan nafas sebagai zikir tersembunyi, manusia tidak pernah terputus dari Allah, bahkan di tengah kesibukan dunia sekalipun. Inilah salah satu jalan halus menuju keabadian, jalan yang senantiasa dekat dengan kita sejak pertama kali kita hidup. Bab 6. Ruh yang mendengar panggilan Allah. Di dalam diri setiap manusia, ada satu bagian yang tidak pernah berhenti mendengar panggilan Allah. Itulah ruh. Meskipun telinga jasmani tidak selalu menangkapnya, ruh senantiasa bergetar ketika nama Allah disebut, atau ketika hati mencoba kembali kepadanya. Ruh adalah saksi abadi dari perjanjian awal manusia dengan Tuhannya. Karena itu, meski manusia lalai, ruh tidak pernah lalai. Ia selalu menunggu saatnya
untuk mengingatkan kembali jalan pulang. Ketika manusia merasa kosong meski telah memiliki segalanya, itu bukan kebetulan. Kosong itu adalah panggilan ruh yang meminta agar kita berhenti mengejar dunia, lalu kembali menoleh ke dalam diri. Ruh tidak puas dengan kemegahan dunia karena ia berasal dari tempat yang jauh lebih agung. Ia hanya akan tenang bila dekat dengan Allah, sebagaimana firman-Nya. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka setiap kegelisahan yang kita rasakan sebenarnya adalah tanda bahwa ruh sedang merindukan Tuhannya. Ruh yang mendengar panggilan Allah akan menuntun manusia ke arah yang benar, meski jalannya penuh cobaan. Ia berbisik halus di tengah bisingnya hawa nafsu. Ia menyalakan cahaya di saat hati gelap. Namun, bisikan ruh ini hanya bisa terdengar oleh mereka yang mau berhenti sejenak, mau menundukkan ego, dan mau membuka mata batin. Jika tidak, bisikan itu akan tertutup oleh suara dunia yang terus berteriak tanpa henti. Mereka yang setia menjaga ruh dengan doa dan zikir akan merasakan bahwa panggilan Allah tidak pernah berhenti. Panggilan itu hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba datang, dalam bentuk rasa syukur yang mengalir, bahkan dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa alasan. Ruh berbicara dengan bahasa rasa, bukan kata. Dan bahasa itu lebih dalam daripada segala penjelasan. Ruh adalah anugerah Allah yang paling halus, dan ia adalah jalan yang menghubungkan kita dengan keabadian. Bila kita mampu mendengarkan panggilannya, kita akan berjalan dengan langkah yang lebih ringan, hati yang lebih damai, dan hidup yang lebih bermakna. Karena sesungguhnya ruh hanya ingin satu hal, kembali kepada Allah, sumber segala cahaya dan kehidupan. Bab 7, nafas yang menjadi jalan pulang. Setiap tarikan dan hembusan nafas bukanlah sekadar gerakan tubuh, melainkan tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki diri, dan untuk pulang kepadanya. Nafas adalah jembatan yang begitu dekat, namun sering kita abaikan. Jika kita belajar menyadari nafas, kita akan melihat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dari satu tarikan pertama hingga hembusan terakhir. Dan di antara keduanya, tersimpan ribuan kesempatan untuk kembali mengingat Allah. Nafas yang terjaga dengan kesadaran akan berubah menjadi jalan pulang yang halus. Setiap kali kita menarik nafas dengan menyebut namanya dan menghembuskannya dengan pasrah kepadanya, hati akan dipenuhi rasa tenang yang sulit digambarkan. Nafas yang tadinya biasa menjadi doa yang tidak pernah berhenti. Ia mengalir tanpa henti, menghubungkan kita dengan Allah di setiap detik, bahkan ketika kita tidak berbicara atau tidak sedang beribadah secara formal. Para salik, para pencari Allah, menjadikan nafas sebagai teman setia dalam perjalanan spiritual. Mereka melatih diri untuk tidak pernah lalai dari kesadaran, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Saat bekerja, saat berjalan, bahkan ketika berbicara dengan sesama, mereka tetap menjaga alunan nafas sebagai zikir tersembunyi. Dengan begitu, hidup mereka tidak pernah benar-benar kosong, karena setiap nafas selalu menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Nafas yang disertai kesadaran juga mengajarkan tentang kepasrahan. Kita tidak bisa menahan nafas selamanya, sebagaimana kita tidak bisa menahan hidup selamanya. Setiap tarikan adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Dengan memahami hal ini, hati akan lebih mudah bersyukur dan lebih ikhlas menerima takdir. Nafas mengajarkan kita bahwa hidup hanyalah titipan, dan pada akhirnya semua harus dikembalikan. Ketika kita menyadari bahwa nafas adalah jalan pulang, maka hidup ini tidak lagi terasa hampa. Kita akan menjalani hari-hari dengan penuh makna, karena tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat. Nafas menjadi kendaraan yang menuntun ruh kembali kepada Tuhannya. Dan siapapun yang mampu menjaga kesadaran ini, ia akan merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan lebih dekat dari nafas yang keluar masuk dalam dirinya. Bab 8, kesadaran ruh dalam diam. Di balik segala aktivitas yang kita jalani, ada satu keadaan yang sering kita lupakan. Diam. Diam bukan sekadar berhenti berbicara atau bergerak, melainkan sebuah keadaan batin ketika seseorang menenangkan pikirannya dan kembali pada pusat dirinya. Dalam diam, ruh mulai terasa dan suara hatinya yang lembut bisa didengar lebih jelas. Diam adalah ruang di mana kesadaran ruh dapat tumbuh.
karena tidak lagi tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang menyesakan. Ketika kita berdiam, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang tidak tampak. Ruh bekerja dalam kehalusan, bukan dalam kebisingan. Ia berbicara melalui rasa, bukan kata. Itulah sebabnya, hanya dalam diam yang tulus, manusia bisa benar-benar mendengar panggilan ruhnya. Dan panggilan itu tidak lain adalah ajakan untuk kembali kepada Allah, sumber dari segala ketenangan. Diam juga menjadi cara untuk menenangkan gelombang pikiran. Pikiran yang berisik sering membuat nafas kacau dan hati gelisah. Namun ketika kita diam, pikiran melambat, nafas menjadi lebih teratur, dan ruh kembali bercahaya. Inilah titik di mana kita mulai menyadari bahwa Allah begitu dekat, lebih dekat dari segala yang kita kira. Dia membuka ruang bagi cahaya ilahi untuk hadir tanpa penghalang. Para bijak mengatakan, diam adalah zikir yang tersembunyi. Sebab di dalam diam, hati bisa berdialog dengan Allah tanpa suara, tanpa gerakan, hanya dengan rasa yang mendalam. Ruh menemukan ruangnya, nafas menemukan iramanya, dan hati menemukan kedamaiannya. Saat itu kita tidak lagi merasa terpisah dari Allah, melainkan menyatu dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ruh dalam diam adalah pelajaran bahwa kita tidak perlu selalu mengejar sesuatu di luar untuk menemukan Allah. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menutup mata, mengatur nafas dan membiarkan ruh berbicara. Di sanalah kita akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan Dia selalu hadir di dalam diam yang kita rasakan. Bab 9. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Jika ruh adalah cahaya asal, maka nafas adalah tali yang menjembatani kita dengan kehidupan. Nafas menghubungkan dunia yang kasat mata dengan alam yang tak terlihat. Setiap tarikan nafas membawa kita pada kehidupan di dunia, sementara setiap hembusan nafas mengingatkan bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat. Maka, hidup sejatinya hanyalah perjalanan singkat antara tarikan pertama dan hembusan terakhir. Kesadaran ini membuat kita memahami bahwa setiap hembusan nafas adalah pengingat akan kefanaan. Tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan nafas pun tidak bisa dijaga selamanya. Nafas adalah pinjaman dan sewaktu-waktu ia akan dikembalikan. Menyadari hal ini membuat hati lebih mudah bersyukur, lebih ringan menerima ujian, dan lebih siap menghadapi saat perjumpaan dengan Allah. Nafas yang kita miliki hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk berbuat baik. Selama nafas masih mengalir, pintu Allah tetap terbuka. Tetapi ketika nafas berhenti, pintu itu tertutup untuk amal dan terbuka untuk hisab. Inilah yang seharusnya membuat manusia selalu waspada, agar setiap nafas tidak terbuang sia-sia, tetapi digunakan untuk mendekat kepadanya. Para kekasih Allah selalu menjaga nafasnya dengan penuh kesadaran. Mereka tidak membiarkan satu helaan pun berlalu tanpa makna. Bahkan dalam diam sekalipun, nafas mereka adalah zikir, hati mereka adalah doa, dan ruh mereka adalah cahaya yang selalu terhubung dengan Tuhan. Mereka mengajarkan kita bahwa nafas bukan sekadar kehidupan, melainkan jembatan yang menuntun kita pulang. Ketika kita memahami nafas sebagai jembatan antara dunia dan akhirat, kita tidak lagi menyepelekan detik-detik kehidupan. Kita akan menjaga nafas dengan kesadaran, merawat hati dengan zikir, dan menyiapkan diri untuk saat ketika nafas terakhir dilepaskan. Dan pada momen itu, semoga ruh kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, sebagaimana janjinya kepada jiwa yang damai. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Bab 10. Dua jalan menuju. Satu tujuan, ruh dan nafas adalah dua anugerah agung yang Allah titipkan dalam diri manusia. Ruh adalah cahaya asal yang menghubungkan kita dengan keabadian, sementara nafas adalah irama kehidupan yang mengikat kita pada dunia. Keduanya berjalan bersama, tidak pernah terpisah, dan keduanya pula yang mengantarkan manusia pada satu tujuan yang sama, kembali kepada Allah. Perjalanan hidup sejatinya adalah bagaimana kita merawat keduanya dengan penuh kesadaran. Jika ruh dijaga dengan zikir dan doa, maka ia akan tetap bercahaya,
menuntun hati untuk selalu dekat dengan Allah. Jika nafas dijaga dengan kesadaran, maka ia akan menjadi zikir yang tersembunyi, mengalir tanpa henti hingga akhir hayat. Dengan memadukan ruh yang sadar dan nafas yang terjaga, manusia akan hidup dalam keseimbangan, tenang di dunia, dan siap menyongsong akhirat. Inilah jalan ganda yang Allah berikan, jalan yang sederhana namun syarat makna. Manusia yang menyadari ruh dan nafas sebagai jalan menuju Allah akan menjalani hidup dengan lebih damai. Ia tidak mudah terguncang oleh badai dunia, karena ia tahu setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk pulang, dan setiap getaran ruh adalah panggilan untuk kembali. Hidupnya menjadi lebih ringan, hatinya lebih lapang, karena ia tidak lagi bergantung pada dunia yang fana, tetapi pada Allah yang kekal. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu titik, pertemuan dengan Allah. Ruh yang bercahaya akan kembali kepada sumber cahaya, dan nafas yang berirama akan berhenti ketika tiba waktunya. Namun bagi jiwa yang tenang, pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ia kembali dengan senyum, dengan hati yang ridha, karena ia tahu seluruh perjalanannya hanyalah perjalanan pulang ke rumah yang sebenarnya. Maka marilah kita menjaga ruh dan nafas dengan penuh kesadaran. Jadikan ruh sebagai cermin cahaya dan nafas sebagai zikir yang tidak pernah putus. Dengan begitu, setiap langkah yang kita ambil, setiap tarikan nafas yang kita hirup, dan setiap detik yang kita jalani akan menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan ketika saat terakhir tiba, semoga kita termasuk dalam golongan jiwa yang dipanggil dengan lembut. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ruh dan nafas yang masih kita miliki adalah tanda kasih sayangnya. Semoga perjalanan batin yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju Allah dengan hati yang lebih tenang. Saya berdoa, semoga setiap nafas Anda dipenuhi zikir, setiap langkah dipenuhi keberkahan, dan setiap doa dikabulkan dengan kasih sayangnya. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam ridha Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.